Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menentukan struktur teks laporan percobaan dan menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yuk, mari sama-sama kita simak penjelasannya. Jangan lupa siapkan catatan untuk membuat peta konsep materi. Nah, apa saja struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan? Yuk, sama-sama kita perhatikan. Struktur teks laporan percobaan ada 5. Yang pertama, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Nah, mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Yang pertama, tujuan. Tujuan berisi penjelasan tentang tujuan dari percobaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, alat dan bahan berisi penjelasan secara rinci tentang alat dan bahan yang digunakan pada proses pengujian atau melakukan kegiatan. Ketiga, langkah-langkah. Di sini berisi penjelasan secara detail tindakan atau hal-hal yang sudah dikerjakan, baik yang berjalan dengan lancar ataupun tidak, selama itu bermanfaat dalam proses percobaan. Selanjutnya, hasil. Hasil berisi informasi dari semua tindakan yang sudah dilakukan beserta hasil dari masing-masing pengujian. Kelima, kesimpulan. Berisi analisa kita terhadap seluruh proses dan perbandingan semua percobaan yang sudah terdata dengan baik, apakah sesuai atau tidak dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, sekarang kita masuk pada kebahasaan teks laporan percobaan. Kebahasaan teks laporan percobaan terdiri dari 4. Yang pertama, kalimat perintah, kata penghubung, sinonim antonim, dan kata bilangan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ambillah, tuanglah, masukkan, dan potong. Yang kedua, kata penghubung atau biasa disebut dengan konjungsi. Konjungsi merupakan kata yang bertugas menghubungkan kalimat, bagian kalimat, atau kata dengan sekaligus menentukan macam hubungannya. Contoh dari kata penghubung, misalnya selanjutnya, kemudian, dan, atau, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, dan masih banyak jenis kata penghubung lain. Yang ketiga ada kata bilangan. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Selanjutnya, sinonim antonim. Sinonim atau biasa disebut dengan persamaan kata adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sedangkan antonim atau biasa disebut dengan lawan kata adalah kata yang berlawan makna dengan kata lain. Nah, mari kita perhatikan contoh teks laporan percobaan. Di sini terdapat contoh teks laporan percobaan dengan judul mengetahui kadar vitamin C dalam makanan ataupun minuman. Nah, mari kita perhatikan struktur yang terdapat di dalam teks laporan berikut ini. Yang pertama, tujuan. Tujuannya untuk mengetahui kadar kandungan vitamin C yang terdapat dalam sampel makanan atau minuman yang diuji.
Alat dan bahan yang digunakan: jeruk nipis, jambu merah, tomat, air, amilum iodida atau betadine, vitamin C tablet, minuman sari buah, pipet tetes, tabung reaksi, dan mortar dan penumbuknya. Kemudian bagian yang ketiga, langkah-langkah. Pertama, ambil ekstrak dari setiap buah yang sudah disediakan seperti jeruk nipis, jambu merah, dan tomat. Larutkan vitamin C di wadah yang berbeda. Setiap tabung reaksi diisi dengan amilum iodida sebanyak 1 ml, lalu diberi tetes demi tetes ekstrak atau larutan bahan makanan tadi. 4. Catat beberapa tetes yang diperlukan agar larutan amilum iodida menjadi jernih. Nah, hasil percobaannya diketahui bahwa semakin banyak jumlah tetesan yang diperlukan, maka semakin sedikit kandungan vitamin C pada bahan makanan tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan beberapa bahan makanan yang dicurigai mengandung vitamin C, diketahui bahwa kandungan vitamin C buah jambu biji merah paling tinggi di antara bahan makanan lain. Selain itu, diketahui bahwa kadar vitamin C dalam minuman sari buah yang dinyatakan mengandung 100% vitamin C, ternyata kadar vitamin C-nya hanya 11,8% atau tidak sesuai dengan informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan produk. Jadi, lebih baik mengonsumsi bahan makanan alami yang mengandung vitamin C seperti jeruk nipis, tomat, dan jambu biji merah daripada bahan makanan yang telah tercampur dengan zat adiktif buatan. Nah, sekian penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Terima kasih.